Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya teman-teman di channel Heri Lilono. Apa itu? Kumpulan. Kumpulan drone murah. Nah, ini ada salah satu paket drone, harganya cuma 200 ribuan, tapi fiturnya udah lengkap banget. Drone apa? Yuk, apa? Ke-13. Nah, ya udah, aku unboxing dulu. Ya, kita lihat kita drone-nya seperti apa. Harus kena tangan. Ini. Ini, baik. Di Oke, ini baik. Nah, ini dia. Kenapa? Oke, drone K13 ini harganya masuk habis. Oke, ini dia teman-teman, drone K13. Harganya kemarin waktu beli masih 200 ribuan lah ya, hampir 300 ya. Tapi teman-teman bisa lihat, oke, dia sudah remote-nya sudah ada screen dan drone-nya juga ada dinamo, sudah brushless ya. Kalau lihat fiturnya, nah ini lengkap ya teman-teman, bisa lihat di sini. Kita langsung unboxing aja, coba buka. Kita buka ya teman-teman, kira-kira seperti apa isinya. Box. Nah, ini ada ya, tarik. Oh, apa itu? Nah, ini ya teman-teman, box ya. Ternyata dapat dus, juga dapat tas seperti ini, tapi bahannya dari plastik ya. Kita buka, Beb. Ayo buka, Beb. Oke, ini kayak koper gitu ya teman-teman, jadi lumayan. Awas kebalik, ini kita langsung buka. Nah, yang kita dapatkan pertama apa? Ini scan barcode teman-teman. Jadi ini buat, jadi kalau teman kadang-kadang nanya kira-kira aplikasinya apa. Nah, di sini sebetulnya di ini sudah ada ya. Jadi tinggal di scan barcode aja aplikasi untuk kameranya. Kemudian ada manual book. Ya, saya simpan dulu. Nah, terus ada juga nih teman-teman, ada, kita pretelin ya. Buka, Beb. Ada apa namanya nih? Ada charger. Oke, ininya Type C ya. Oh bukan, tipe lama ya, ternyata tipe lama. Kemudian ada baling-baling cadangan lah ya. Oh, ada dua charger. Ini charger Type C nya, jadi ini buat remote ya. Kemudian yang satunya tadi itu chargernya buat baterai drone ya, jadi ada dua teman-teman. Nah, ini ada juga untuk baca memori ya, tapi memorinya sepertinya nggak ada. Kita lihat sini. Oh, ada memorinya teman-teman, mantap ya, 200 ribuan udah ada memorinya. Nih memorinya ya, ini nanti ditaruh di remote ya, jadi remote tuh akan berfungsi kalau sudah dipasang memorinya. Nah, ini sebetulnya buat transfer ya dari SD card ini ke laptop atau ke handphone lah ya. Nah, seperti ini. Kita simpan dulu. Ayo Bang, taruh sana Bang. Memori jatuh. Nah, berikutnya apa, Pip? Ada drone. Drone dulu. Ya udah, ambil drone-nya. Drone ya. Drone-nya seperti ini. Buka. Buka, Bang. Oke. Terus awas depan dulu, depan, sambil lihat sini, lihat kamera. Nah, terus belakang. Oke, nah ini dia teman-teman, drone-nya seperti ini ya. Yang menarik, harga di 200 ribuan, mungkin 200-300 ribuan. Dia sudah, teman-teman lihat, dinamonya sudah brushless. Ini yang terpenting ya. Kemudian di sini kameranya kita kletekin aja, Pip. Ambil. Cus. Wah, copot. Copot. Cover dari depan kamera copot ya. Kita lepas dulu, nggak apa-apa. Ini nggak masalah. Ini. Nah, oh iya, ternyata nggak ada. Kita tempel lagi aja, nggak apa-apa. Ini masih reket apa? Lemnya masih kenceng lah ya. Tuh. Oke, nggak masalah. Copot ya. Oke. Dinamo udah brushless, kamera sudah ESC ya, sepertinya nanti kita coba. Kemudian di bawahnya juga ada kamera untuk headless mode ya. Oke, sensor anti nabraknya kayaknya nggak ada ya. Sensornya nggak ada, sepertinya nggak ada. Dan ini baterainya, oke, baterai standar ya, tapi agak kecil kayaknya ya. Biasanya 1800 mAh. Baterainya kalau nggak salah satu ya, Fit ya? Satu. Oh, versi 1 baterai teman-teman. Ini 1 baterai. Nanti saya cek lagi versi 1 atau 2 lah ya. Oke, baterai seperti ini.
Ini drone-nya. Ya, oke 200 ribuan tapi ya lumayan lah. Agak kecil sih, agak kecil. Ya. Untuk remote-nya, nah ini teman-teman. Nah, oke. Remote-nya udah ada screen-nya. Oke, kita coba hidupin. Nah, udah nyala. Ini nggak kebaca teman-teman karena belum dipasang memory card-nya. Memory card-nya bawa sini. Memory card-nya kita pasang, siapin. Memory card-nya ini asisten pribadi nih. Jangan sini, Bang. Nih, kita pasang di sini ya. Memory card-nya jangan kebalik karena kalau nggak kebalik ya nggak bisa juga sih. Nih. Nah. Oke, sudah terkunci ya. Nah, biasanya kalau udah memori dipasang dia baru bisa baca. Oke, coba nyalain drone-nya, Pip. Oke, nyalain drone-nya. Nih, remote-nya. Sorry, baterainya nyalain. Kita lihat dulu hasil kameranya ya, kira-kira aman nggak? Karena ada sebagian yang beli ini agak sedikit pecah. Oke, teman-teman bisa lihat hasil kameranya. Sebentar. Tuh ya. Oke. Berfungsi dengan baik, mantap. Oke, ya. Kita coba terbangin, matiin lagi, Bang. Nah, kita coba terbangin, tapi sebelum terbangin kita coba bahas dulu ininya ya, fitur-fitur yang ada di remote-nya sambil lihat dari manual book-nya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kita bahas fitur yang ada di remote-nya ya, dari drone K13 Max. Sebetulnya teman-teman, sebelum menerbangkan itu wajib ya, walaupun kita sering nerbangin drone, kita harus tahu fungsi tombolnya. Karena setiap drone itu sebetulnya sama sih, fungsi-fungsi fiturnya nggak jauh beda, cuma letak tombolnya berbeda ya. Nah, termasuk K13 ini juga tombolnya agak sedikit unik ya, titik-titiknya agak sedikit unik posisinya ya. Nah, yuk kita bahas dulu ya fungsi-fungsinya. Yang pertama ini teman-teman, ini adalah charger. Jadi buat ngecas remote-nya dia sudah menggunakan baterai tanam ya, nggak usah repot-repot kita mikirin beli baterai A2 atau A3 lah ya. Ini sudah ada Type C ya. Nah, ini memori ini sudah dapat pada saat kita beli dan ini wajib dipasang karena kalau memori nggak dipasang ya screen-nya nggak berfungsi. Oke, kita hidupin. Ini tombol power teman-teman. Nah, kita hidupin. Drone-nya udah saya nyalain. Nah, sebetulnya ini untuk matiin layar atau ngidupin layar ya. Nah, dan teman-teman kalaupun misalkan saya mau nerbangin drone tapi layarnya mati, bisa nggak? Bisa teman-teman. Jadi walaupun tanpa layar, yang penting remote-nya nyala, ini kita sudah bisa menerbangkan drone lah ya. Tapi kalau mau melihat layarnya tinggal hidupin aja seperti ini. Nah, itu dia. Oke. Kemudian ini tombol ini dulu ya, ini untuk sedikit ya, teman-teman yang udah nerbang udah pasti tahu lah ya. Ini untuk naik turun drone dan memutar drone. Kemudian tuas kanan mengarahkan drone ya, maju mundur, kiri kanan dan sebagainya. Ini tombol speed teman-teman. Untuk kecepatan dia punya 3 kecepatan standar lah ya. Ini ada tombol bisa kita gunakan untuk headless mode atau enggak mengenal depan belakang kiri kanan ya. Semua arah drone terserah remote itu bisa. Tapi ya kadang-kadang nggak maksimal juga sih. Sama RTH ternyata ini ada 2 fungsi. Ini reset. Nah, penting kalau misalkan habis treble, teman-teman wajib tekan reset lah ya. Kemudian di sini ada juga ini tekan sekali itu mengambil foto ya. Ini ambil foto. Tapi kalau mau ngambil hasil video fotonya ditekan agak lama. Ini video teman-teman, ambil video shot aja. Kalau tahan itu untuk melihat video. Nah, ini tadi udah saya jelaskan, matiin dan hidupin layar atau screen. Nah, dan ini untuk menu naik turun ya, tombol kalau tekan pendek itu untuk memilih ya, naik, kalau ini turun teman-teman. Jadi fungsi dari layar ya, ini menunya. Kemudian ini digunakan untuk off sama fly ya, nanti kita coba deh. Dan ini yang terpenting, ini ada emergency stop. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman tekan ini lama, pada saat terbang itu bahaya banget karena dia drone itu akan jatuh ya, langsung jatuh, mesinnya mati langsung jatuh. Jadi hati-hati dengan tombol ini. Biasanya digunakan kalau misalkan dia crash ya, posisinya mungkin nyangkut. Nah, ini bisa dimatiin ya, tekan agak lama. Ini take off dan landing. Jadi pas pertama terbang
atau nurunin pakai ini. Kemudian di sini ada flip 360 derajat ya, atau muter ya teman-teman, roll ya. Dan salah satu tombol yang penting juga ini adalah tuning ya. Jadi untuk mengatur, walaupun di drone yang K13 ini ada optical flow, jadi teman-teman kalau misalkan dia terlalu ke kiri bisa menggunakan tuning ini, tinggal kasih tuning ke kanan. Oke, itu untuk fungsi dari remote-nya. Kita coba langsung terbangin ya. Oke teman-teman, coba kita langsung terbangkan dan pastikan kondisi drone ini berfungsi dengan baik lah ya. Oke, baterai sudah dinyalakan. Ini kayak DJI Mini 5 ya, versi abal-abal. Oke, dinyalain. Nah, pas dinyalain seperti ini, ada LED-nya di atas ya, di depan nih. Sama ternyata LED juga di bawah brushless-nya ya, dinamonya ya, dan belakang juga ada. Ya lumayan lah untuk drone main, untuk belajar. Coba kita nyalain. Oke. Nah, saya mau, oh ini udah langsung nyambung dia ya. Kita langsung teman-teman wajib ini dulu ya, kalibrasi dulu. Oh, arming langsung kalibrasinya. Nah, seperti ini. Tarik tuas kiri kanan seperti ini ke pojok kiri dan kanan bawah seperti ini, dia berkedip. Nah, ini udah siap diterbangin ya teman-teman. Hati-hati di depan ada kolam ya. Saya cari posisi yang aman dulu. Kita coba terbangin dari drone K13 ini ya. Yang pertama harus kalibrasi dulu seperti ini. Oh, ini arming. Kalibrasinya keluar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di tempat yang datar ya, itu wajib sebelum terbang ya. Oke, kita coba record aja kameranya, videonya di sini. Oke, sebentar. Oke, nih udah terrecord ya. Nanti kita ambil hasil videonya. Kita langsung coba take off. Wow. Oke, teman-teman, ini dia K13 Max. Ini sebetulnya sudah ada optical flow ya, jadi harusnya drone ini stabil teman-teman. Cuma emang ini karena saya nerbangin malam. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, bisa dilihat ya, optical flow-nya cuma agak sedikit bergerak. Nah, ini tetap harus saya kendaliin karena ini malam hari teman-teman. Jadi untuk sensor sensor dari optical flow-nya itu kalau bekerja maksimal itu biasanya kalau cahayanya cukup terang lah ya. Nah, ini untuk K13 kurang maksimal sih kayaknya ya untuk sensornya ya. Jadi dia masih agak bergerak sana sini ya. Tapi nanti kita coba kalau siang hari kayak gimana nanti ya. Ini sambil saya record hasil kameranya. Saya naikkan. Nah, ini hasil kameranya nanti kita ambil ya. Oke, agak sedikit human error. Kita ambil ya. Wow. Oke, kita coba terbangin lagi. Saya cukup kameranya saya matiin. Oh, udah mati ya. Reset dulu. Oke, saya matiin dulu. Nyalain lagi. Oke, jadi kalau misalkan crash itu harus dimatiin, kemudian nyalain lagi remote-nya. Kalibrasi ulang wajib seperti ini. Oke, kita pastiin aja supaya aman atau enggak, karena tadi habis crash ya. Take off. Oke, aman, nggak masalah ya teman-teman. Oke, nggak masalah. Ya, saya kira cukup untuk K13 Max. Mungkin lebih lengkapnya nanti saya buat video review lengkapnya, fitur dan sebagainya di video selanjutnya teman-teman. Oke, ini optical flow-nya keren ya. Tadi agak sedikit goyang-goyang sedikit. Ini aman nih, keren ya. Kita coba landing, auto landing. Mantap.